Selamat pagi pemirsa, seputar info kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda. Pemirsa, saya Rino Adi Prasetyo yang akan memberikan berita terhangat dan teraktual pada hari ini, 24 Maret 2020. Pemirsa, hingga saat ini jumlah pasien positif corona terus melonjak. Pada Senin 23 Maret 2020, pemerintah mengkonfirmasi ada 579 kasus positif corona di wilayah Indonesia dan korban meninggal dunia menjadi 49 kasus. Mulai tanggal 22 Maret pukul 12.00 sampai dengan tanggal 23 Maret pukul 12.00. Ada penambahan kasus baru sebanyak 65 orang yang terdistribusi di berbagai provinsi yang bisa kita lihat di tabel. Sehingga total kasus pada hari ini menjadi 579. Fenomena ini pasti telah disadari oleh pemerintah. Dalam jumpa pers pada hari Selasa 17 Maret 2020, juru bicara pemerintah untuk penanggulangan COVID-19 Ahmad Yuryanto mengatakan akan ada perubahan yang signifikan. Presiden Joko Widodo memberikan arahan terbaru pada kepala daerah dalam menanggapi pandemi virus corona. Jokowi meminta para kepala daerah menghitung kesiapan daerahnya menghadapi berbagai situasi yang terkait dengan pencegahan virus ini. Jokowi menyebutkan ada 3 hal dalam arahan terbarunya. Yang pertama adalah keselamatan, yang kedua adalah soal bantuan sosial yang harus disiapkan, dan yang ketiga adalah dampak virus corona. Dan saya minta setiap kebijakan yang ada di provinsi semuanya dihitung, baik dampak dari kesehatan dan keselamatan rakyat kita maupun dampak sosial ekonomi yang mengikutinya. Selain itu, Presiden Joko Widodo memutuskan untuk meniadakan ujian nasional atau UN pada tahun 2020. Keputusan itu diambil dalam rapat terbatas terkait pelaksanaan UN pada hari ini, Selasa 24 Maret 2020. Ya, harusnya mengikuti ujian nasional yang diadakan. Saya rasa itu sebagai Juru bicara Presiden, Fajrul, mengatakan keputusan pembatalan UN 2020 diambil sebagai respon atas merebaknya wabah virus corona. Pemerintah mengutamakan keselamatan dan kesehatan masyarakat. Sementara itu, pengganti UN sendiri masih dikaji oleh DPR dan pemerintah. Dari keterangan Ketua Komisi 10 DPR RI, Syaiful Huda, keputusan ini diambil karena COVID-19 diprediksi masih akan mewabah di Indonesia hingga April, waktu pelaksanaan UN. Wabah virus corona juga berdampak langsung terhadap perekonomian di Indonesia. Pada saat sekarang ini, nilai tukar rupiah terhadap US dollar kembali melemah, mencapai 16.408 rupiah per US dollar. Menanggapi situasi ini, Direktur PT TRFX Garuda Berjangka, Ibrahim Aswaibi, mengatakan kurs rupiah akan terus berada di posisi rentan selama penyebaran wabah virus corona yang menyebabkan kepanikan di pasar global. Selain itu, dampak dari virus corona juga mempengaruhi pasar saham. Indeks harga saham gabungan atau IHSG akhirnya terjun bebas. Semua berada di luar prediksi dan bukan hal yang mudah untuk dikendalikan. Akhirnya, Bursa Efek Indonesia mendadak menghentikan perdagangan saham sementara atau trading halt pada Jumat akhir pekan lalu. Langkah ini diambil untuk menjaga pasar saham. Melihat begitu luasnya dampak COVID-19, pemerintah menghimbau agar masyarakat tetap berada di rumah dan melakukan isolasi secara mandiri. Presiden Jokowi juga menghimbau agar masyarakat bekerja di rumah, belajar di rumah, dan juga beribadah di rumah untuk sementara waktu. Menurut World Health Organization atau WHO, virus corona menular melalui orang yang telah terinfeksi virus corona. Penyakit ini dapat dengan mudah menyebar melalui tetesan kecil dari hidung atau mulut ketika seseorang yang terinfeksi virus ini bersin atau batuk. Untuk mencegah agar kita tidak tertular virus corona ini, ada beberapa cara yang bisa kita lakukan. Yang pertama, mencuci tangan sesering mungkin. Yang kedua, menerapkan social distancing. Yang ketiga, hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut. Yang keempat, lakukan aturan bersin yang benar. Dan yang terakhir, jika mengalami demam, batuk, dan kesulitan bernafas, segeralah berobat. Demikianlah sekilas info pagi ini. Saya Rino Adi Prasetyo dan segenap kru yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.